Dia berjuang bertahun-tahun demi kemerdekaan Timor Leste, mempertaruhkan nyawanya dan meninggalkan segalanya untuk negara Timor Leste. Dan ketika kemerdekaan itu akhirnya datang, negara yang pernah dia selamatkan justru menjadikannya buronan nomor satu. Mayor Alfredo Reinado, nama yang dulu diagung-agungkan sebagai seorang pahlawan, tapi dalam waktu yang tidak masuk akal singkatnya, dia berubah menjadi sebuah ancaman paling berbahaya bagi pemerintahannya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang ada di balik semua ini? Oke, selamat datang di channel Maharu. Di video kali ini kita akan bahas kisah Alfredo Reinado. Ini bukan sekedar biografi seseorang biasa, bukan. Cerita dia itu layaknya cermin retak yang nunjukin semua lukanya, mulai dari perpecahan dan perjuangan sebuah negara yang baru aja lahir. Kalian bisa bayangin, Timor Leste setelah perjalanan berdarah-darah buat merdeka dari Indonesia dan akhirnya diakui dunia tahun 2002, itu ibarat sebuah kanvas itu masih bersih, masih putih. Harapannya otomatis besar banget. Tapi di saat yang sama, ketidakpastiannya juga sama gedenya. Nah, masalahnya di bawah euforia kemerdekaan yang heboh itu ternyata ada sebuah api lama yang masih membara. Konflik yang dikira udah padam nyatanya cuma nunggu bensin aja. Nah, pertanyaannya adalah apa apinya? Mulai dari ketegangan etnis, persaingan politik antar para pahlawan kemerdekaan, dan yang paling parah, institusi negara yang masih rapuh banget. Semuanya menjadi bom waktu. Tahun 2026 bom itu meledak. Tepat di pusat ledakannya berdirilah nih seorang pria, badannya itu tegap, tatapannya tajam banget, dan dia itu karismatik. Seorang Mayor Alfredo Reinado. Perjalanan hidupnya yang berliku dari seorang tentara patriotik yang jadi pemimpin pemberontak, ngerangkum semua masalah pelik dan menghantui Timor Leste. Bagi sebagian orang, dia itu pahlawan yang berani ngelawan ketidakadilan yang busuk dalam sistem negara Timor Leste. Tapi bagi yang lain, dia itu pengkhianat hina yang mengancam demokrasi yang baru seumur jagung. Nah, pertanyaannya, kok bisa ada dua cerita yang beda banget buat satu orang? Agar kita sama-sama bisa ngerti kenapa bisa seperti itu, kita harus mundur jauh ke belakang, Bray. Jauh sebelum namanya bikin geger politik Timor Leste. Alfredo Alves Reinado tumbuh di zaman paling kelam dalam sejarah Timor Leste. Coba kalian bisa bayangin, masa kecilnya itu diwarnai invasi dan pendudukan Indonesia yang mulai tahun 1975. Jauh banget dari kata normal. Dia menjadi sebuah saksi mata langsung bagaimana kekerasan dan perang merebut kedamaian tanah kelahirannya. Sewaktu invasi terjadi, Reinado itu masih berumur bocah, Bray, sekitar umur 7 tahunan. Nah, konon dia itu ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Beberapa catatan sejarah bilang bahwa dia itu tidak dipenjara, tapi dikaryakan atau dipekerjakan, dijadiin tenaga bantuan atau porter, dibawa jauh dari rumahnya buat kerja di Sulawesi dan beberapa pulau lainnya, salah satunya yaitu Kalimantan. Kalian bisa bayangin, anak sekecil itu dipisahkan dari keluarganya, dipaksa kerja buat tentara untuk menduduki negerinya. Nah, ini adalah pengalaman pahit, dan ini diduga kuat menanamkan benih perlawanan pertama dalam dirinya, atau benih pemberontakannya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kondisi itu, di usia sekitar 18 tahun, dia akhirnya berhasil kabur dan dibawa balik ke timur atau ke Timor Leste ini, di mana dia sempat bergabung dengan gerakan perlawanan kemerdekaan yang ada di hutan. Tapi perlawanan di dalam negeri makin lama makin sulit dan benar-benar makin kejepit keadaannya. Tahun 1995, Reinado ambil keputusan yang benar-benar gila banget. Dia bersama 17 pengungsi lainnya, termasuk istri dan bayinya, nekat naik perahu yang kondisinya saat itu sedang bocor. Mereka menantang ganasnya laut buat kabur ke Australia. Dan ini perjalanannya benar-benar nggak main-main. Ini pertaruhannya nyawa, Bray. Perjalanan ini akhirnya membawa dia ke pusat penahanan imigrasi Korten di Australia Barat. Tapi ujung-ujungnya dia dapat status pengungsi di Australia. Nah, hidup baru dimulai, Bray. Dia di sana kerja kasar di beberapa galangan kapal. Sebuah pekerjaan yang jauh banget dari hiruk-pikuk politik tanah airnya.
tapi di hatinya nggak pernah bener-bener ninggalin Timor Leste. Jadi dia menunggu momen, dan momen yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba di tahun 1999 setelah referendum yang didukung oleh PBB, dan rakyat Timor Leste memilih merdeka dengan cara pemberontakan. Reinaldo nggak pakai mikir dua kali pada saat itu. Dia langsung pulang ke tanah kelahirannya yang udah porak-poranda tapi masih penuh dengan harapan. Awalnya dengan pengalamannya dia bekerja menjadi kapten kapal. Tapi perlu diketahui bahwa negara yang baru lahir ini butuh lebih dari kelihatan banget, Bray. Dia bukan seorang prajurit biasa. Pemerintah Timor Leste dan negara-negara sahabat seperti Australia melihat potensi besar dalam dirinya. Mereka investasi gede-gedean buat pendidikannya. Setelah itu, Reinaldo ini dikirim ke beberapa institusi pertahanan terbaik dunia. Di Australia, dia belajar manajemen pertahanan tahun 2003 dan manajemen darurat tahun 2004. Dia juga menyelesaikan pelatihan angkatan laut di Australian Joint Command and Staff College di Canberra, dan itu tahun 2005. Gak berhenti sampai di situ. Dia juga mendapatkan pelatihan dari militer Portugal dan Brazil, dan ini adalah pendidikan mentereng yang bikin dia menjadi salah satu perwira paling berkualitas di seluruh FDTL. Karirnya benar-benar langsung meroket, dan dia diangkat menjadi komandan pertama unit Angkatan Laut Timor Leste, yang armadanya waktu itu cuma 2 kapal patroli sumbangan Portugal. Tapi jalan hidupnya memang penuh lika-liku. Jadi ada sebuah insiden perkelahian dengan polisi di tahun 2004 dan membuat dia dicopot dari posisi komandan Angkatan Laut. Ada juga yang bilang bahwa dia itu kena sanksi disipliner karena terlibat asmara dengan seorang tentara junior perempuan saat pelatihan di Australia atau saat di Canberra. Setelah pulang dari pelatihan di Australia, dia diberikan tanggung jawab baru yang sangat krusial, yaitu komandan polisi militer. Dan di posisi inilah, Bray, Mayor Alfredo Reinaldo, mantan pengungsi yang jadi perwira elit, akan menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Sebuah ujian yang bakal menyeret dia ke dalam pusaran konflik yang akan merubah citra dan warisannya buat selamanya. Kisahnya baru aja dimulai. Tahun 2006 harusnya menjadi tahun yang baik buat Timor Leste. 4 tahun merdeka, Bray. Negara ini otomatis sedang sibuk-sibuknya membangun negeri. Tapi di balik semua optimisme itu, fondasi negara ini ternyata ada beberapa keroposnya yang mengakibatkan itu goyah, Bray. Ada sebuah perpecahan lama yang sempat dikubur demi perjuangan bersama, dan perpecahan itu mulai kelihatan lagi retaknya. Nah, retakan ini itu unik karena berakar dari geografi dari beberapa daerah yang ada di Timor Leste. Timor Leste secara nggak resmi itu kebelah jadi 2 faksi atau 2 kelompok. Namanya Loromanu dari wilayah barat dan Lorosai dari wilayah timur. Nah, kenapa ini penting? Secara historis, para pejuang gerilya kemerdekaan Valintil atau tulang punggung perlawanan itu mayoritas datangnya dari timur atau dari wilayah timur tadi yang dari Lorosai. Jadi wajar banget setelah mereka merdeka, mereka mendominasi struktur komando di angkatan bersenjata FDTL atau tentaranya Timor Leste sederhananya, yang benar-benar baru aja dibentuk kondisinya. Nah, ini yang jadi masalah. Para prajurit berasal dari barat atau wilayah barat, Loromanu, mulai merasa terpinggirkan. Nah, mereka ngerasa bahwa karir mereka di militer itu mentok karena nggak kompeten. Tapi semua itu terjadi alasannya cuma karena asal daerah mereka. Ketidakpuasan ini awalnya itu sebenarnya cuma bisik-bisik aja, tapi lama-lama menjadi sebuah bara dan siap membakar kapan aja. Dan pemicunya datang di awal tahun 2006. Jadi pada bulan Januari 2006, Bray, ada sekelompok prajurit yang nantinya prajurit ini dikenal dengan petisioner. Nah, mereka itu melakukan beberapa langkah yang berani. Mereka nulis dan mengirimkan petisi langsung ke Presiden Xanana Gusmão. Petisi yang ditandatangani oleh sekitar 159 prajurit dan isinya detail banget, Bray. Mereka mengeluhkan soal diskriminasi sistem dan perlakuan tidak adil di dalam FDTL. Dan tuduhan utamanya itu adalah perwira-perwira dari timur memonopoli promosi dan kesempatan beberapa tentara-tentara yang dari barat. Makin runyam karena ada ketegangan antara
FDTL dan PNTL. PNTL itu sederhananya adalah polisi, di mana anggota polisi lebih banyak berasal dari barat, bukan dari timur. Begitu kondisinya, jadi benar-benar makin chaos. Pertanyaannya adalah gimana nih respon para petinggi Timur Leste? Keras bray, keras banget. Jadi Panglima FDTL saat itu yang bernama Brigadir Jenderal Taur Matanrua yang didukung penuh oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri melihat bahwa tindakan para petisioner ini sebagai pembangkangan yang cukup serius. Jadi mereka itu dianggap makar, insubordinasi, bukannya membuka sebuah dialog atau investigasi, atau kalau seandainya kalian mau beropini apa, opini kalian apa, enggak, mereka malah dikasih ultimatum, dan ultimatumnya isinya adalah kalian balik ke barak atau ke base camp atau dipecat. Jadi pada Februari sekitar 404 prajurit meninggalkan barak mereka sebagai bentuk protes. Jumlahnya bener-bener terus naik. Jadi mulai dari 404 naik tuh ke 420, 430, 450 dan seterusnya. Total itu hampir 600 orang, dan itu sekitar sepertiga dari total kekuatan Dili atau di ibu kota Timur Leste buat protes. Demo mereka ini menarik simpati dari banyak pihak, terutama para pemuda yang kondisinya pengangguran dan warga sipil yang lain yang mempunyai keluhan masing-masing terhadap pemerintahan Perdana Menteri Alkatiri. Nah, suasana di Dili saat itu benar-benar mulai panas. Disinilah peran Mayor Alfredo Reynado sebagai komandan polisi militer jadi super penting. Tugas utamanya menegakkan disiplin militer. Logikanya ya, dia harusnya ada di pihak pemerintah dan menindak para desertir atau para pendemo tadi. Tapi Mayor Reynado yang dikenal profesional ada di posisi yang sulit banget. Beberapa sumber itu bilang awalnya dia berusaha jadi penengah. Jadi dia tidak memihak pemerintah ataupun masyarakat. Akhirnya dia kejebak di antara dua sisi, loyalitas atau institusi militer dan simpati pada rekan-rekan prajuritnya. Karena ada banyak nih teman-temannya yang turun jalan atau turun aksi di ibu kota Timor Leste yang dia tahu betul diperlakukan secara tidak adil. Situasinya akhirnya pecah pada 28 April 2006 saat para petisioner dan pendukungnya itu sedang berdemo. Pasukan FDTL yang loyal pada pemerintah melepaskan tembakan ke arah kerumunan. Beberapa orang akhirnya tewas. Buat Reynado ini adalah garis batas yang nggak bisa ditolerir, atau setidaknya itu udah sampai puncak kesabaran. Dan ini bukan lagi soal disiplin, ini udah soal militer nembakin rakyatnya sendiri. Peristiwa berdarah inilah yang menjadi trigger atau menjadi pemicu untuk mendorong dia buat ngambil langkah paling drastis dan paling menentukan dalam hidupnya. Tanggal 4 Mei 2006, catat tanggal ini bray. Ini adalah hari di mana Mayor Alfredo Reynado menyebut dengan tangan kosong. Gilanya mereka bawa dua truk, bukan satu koper atau dua koper, enggak, dua truk penuh dengan senjata dan amunisi. Dan ini bukan lagi sebuah protes damai, ini adalah desersi bersenjata, sebuah pemberontakan bahwa Reynado dan anak buah kepahlawanannya ini adalah mata para pendukungnya. Dia mengaku mendapat perintah dari atasannya yang dia tafsirkan sebagai perintah langsung dari Perdana Menteri Mari Alkatiri yang pada saat itu menjabat jadi Perdana Menteri untuk menembaki para petisioner yang sedang protes. Akhirnya Reynado seperti ini atau tindakan Mayor Alfredo ini adalah pengkhianatan tingkat tertinggi. Dia bukan cuma desertir biasa, dia itu perwira paling senior, paling punya nama dan paling berkualitas yang sedang membelot atau sedang memberontak. Latar belakang pendidikannya yang mentereng di luar negeri dan reputasinya sebagai komandan yang profesional langsung ngasih bobot dan legitimasi yang kuat buat gerakan pemberontak. Akhirnya dia dengan cepat menjadi wajah, otak, dan suara dari pemberontakan. Karismanya yang kuat dan kemampuan berbicara di depan media membuat dia menjadi sebuah figur yang sangat menarik. Dan dia itu nggak kelihatan seperti pemberontak yang kondisinya kumuh yang berada di hutan, enggak bray. Dia bener-bener tampil
benar-benar menjadi seorang komandan yang percaya diri, berseragam lengkap, dan memperjuangkan semua kebenaran. Dari markas barunya yang berada di perbukitan Aileu ini tadi, Mayor Alfredo mulai menyuarakan tuntutan yang lebih dari sekedar urusan militer. Isunya sudah berkembang menjadi tuntutan politik. Nah, Mayor Alfredo dan para pengikutnya menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Mari Alkatiri yang mereka anggap sebagai sumber dari semua masalah dari krisis yang ada di Timur Leste. Setelah itu, tuntutannya mendapatkan dukungan yang sangat luas, nggak cuma dari tentara yang dipecat, tapi juga dari politisi oposisi dan rakyat yang tidak puas. Dan akhirnya membelot bersama-sama dengan Mayor Alfredo secara efektif. Dan setelah itu menggambar garis pertempuran yang sangat jelas. Di satu sisi ada pemerintah pimpinan PM Alkatiri dan pasukan FDTL yang sangat loyal. Di sisi lain ada faksi pemberontak yang dipimpin oleh Mayor Alfredo dan didukung oleh para petisioner. Timur Leste saat itu benar-benar terbelah menjadi dua. Kota Dili yang sekarang ibarat duduk di atas tong misiu dan sumbunya baru aja dinyalain oleh seorang Mayor Alfredo Reinado. Transformasi seperti ini dari pahlawan menjadi pemberontak benar-benar selesai, dan yang bakal datang selanjutnya adalah api dan kekacauan, chaos yang lebih besar. Pemberontakan Mayor Alfredo itu ibarat bensin yang disiram ke api, dan kondisinya apinya udah nyala, otomatis makin membara. Di pertengahan Mei 2006, ketegangan di kota Dili itu meledak menjadi sebuah kekerasan brutal. Negara yang baru 4 tahun nih merdeka, bayangin 4 tahun merdeka udah mengalami kekeosan seperti itu. Dan saat itu benar-benar diambang perang saudara. Pertempuran terbuka pecah pada 23 Mei 2006 di dekat kota Dili. Nah, pada saat itu di lokasi terjadi baku tembak yang sengit antara pasukan FDTL atau sederhananya adalah militernya pemerintah dan kelompok-kelompok pemberontak yang berafiliasi dengan Mayor Alfredo. Beberapa akhirnya tewas, dan sehari setelahnya 24 Mei pasukan pemberontak di bawah komando Alfredo Reinado melancarkan serangan terkoordinasi ke posisi-posisi penting FDTL yang berada di kota Dili. Ibu kota Timur Leste saat itu resmi menjadi sebuah medan perang darat. Kalian bisa bayangin suasananya, suara tembakan senapan serbu, ledakan granat menggema di jalanan yang harusnya menjadi simbol harapan. Dan akhirnya kekacauan total. Pasukan FDTL dan Polisi Nasional atau PNTL yang seharusnya menjadi satu komando malah saling tembak. Tapi yang lebih parah, konflik ini tidak cuma di level aparat. Kekerasan ini itu merembet, Bray, dari masyarakat sipil hingga beberapa tempat-tempat lainnya, menghidupkan seperti sentimen lama antara kelompok barat dan kelompok timur yang udah kita bahas tadi. Di sisi lain ada beberapa kelompok-kelompok geng pemuda yang cuma bersenjatakan parang. Jadi mereka tidak menggunakan senjata api, mereka menggunakan ketapel dan mereka menggunakan batu. Mereka semuanya ikut turun ke jalan. Mereka membuat sebuah barikade, mereka saling serang antar lingkungan, menjarah toko dan membakar rumah-rumah milik kelompok yang dianggap musuh pada saat itu. Di tengah konflik tersebut, ada seorang pendeta Katolik sampai nggambarin situasi itu sebagai sebuah kegilaan total, di mana semua orang perang lawan semua orang. Nah, bener-bener chaos kondisinya, Bray. Dili itu tenggelam dalam sebuah anarki. Hukum dan ketertiban runtuh total, dan dalam beberapa hari puluhan orang tewas di jalanan. Gambar-gambar mengerikan dari Dili itu tersebar kemana-mana, dan ada banyak sekali rumah-rumah yang menjadi arang. Mayat tergeletak di jalanan dan warga sipil lari ketakutan. Dan kondisi seperti ini benar-benar mengejutkan dunia. Kota yang harusnya menjadi simbol kebangkitan kini menjadi simbol kegagalan sebuah negara. Krisis kemanusiaan pun benar-benar tidak terhindarkan. Dalam hitungan minggu, lebih dari 100.000 penduduk Dili, sekitar 15% dari seluruh populasi negara saat itu, terpaksa ngungsi dari rumah mereka. Mereka lari ke beberapa gereja-gereja, kamp PBB, atau kabur ke pedesaan yang lebih aman. Sedangkan aktivitas pemerintahan yang ada di sana lumpuh total. Ekonomi benar-benar hancur lebur, melihat negaranya diambang kehancuran. Presiden Sanana Gusmao akhirnya turun tangan, dan dia mengambil alih wewenang darurat dari Perdana Menteri. Dia sadar nih, kalau pasukan keamanan dalam negerinya udah tidak bisa diandalkan, malah jadi bagian dari sebuah permasalahan.
Akhirnya pada 25 Mei 2006, pemerintah Timur Leste secara resmi meminta bantuan intervensi militer internasional. Nah, di sini Australia sebagai tetangga terdekat merespon paling cepat. Akhirnya, Operasi Astute pun diluncurkan. Dalam beberapa hari, ratusan tentara Australia yang kemudian didukung oleh kontingen dari Selandia Baru, Malaysia, dan Portugal mulai mendarat di Dili. Tugas utama mereka adalah memisahkan faksi-faksi yang sedang bertikai dan memulihkan ketertiban. Kedatangan pasukan internasional ini itu berhasil menghentikan pertempuran besar-besaran. Tapi kekerasan komunal antar geng masih terus membara selama beberapa waktu. Bahkan terjadi di beberapa pelosok-pelosok desa. Meskipun Dili atau ibu kota Timur Leste itu sudah tidak chaos seperti sebelumnya, kota itu tetap menjadi tempat yang sangat berbahaya. Krisis berhasil diredam, tapi akarnya benar-benar belum tercabut. Dan di tengah semua kekacauan ini, satu nama tetap bergema dari perbukitan. Mayor Alfredo Reinado, simbol utama dari perpecahan bangsanya sendiri. Intervensi internasional itu emang berhasil mencegah perang saudara skala penuh, Bray. Tapi perlu kalian ketahui, krisis politik yang ada itu benar-benar masih jauh dari kata selesai. Tekanan publik dan politik yang luar biasa akhirnya memaksa Perdana Menteri Mari Alkatiri untuk mengundurkan diri pada Juni 2006. Mungkin kalian berpikir pasti udah selesai nih chaosnya. Tapi apa yang terjadi lebih dari apa yang kalian bayangkan. Posisinya digantikan oleh José Ramos Horta. Dia adalah seorang diplomat ulung dan pemenang hadiah Nobel Perdamaian. Dengan harapan besar dia bisa menjembatani perpecahan bangsa. Tapi buat Alfredo Reinado, pergantian kekuasaan ini itu tidak merubah statusnya di mata negara dan terutama di mata pasukan internasional. Dia tetaplah seorang pemberontak, seorang pembelot bersenjata yang harus diadili. Akhirnya pada 26 Juli 2006, dalam sebuah operasi yang dipimpin oleh pasukan Australia, Mayor Alfredo Reinado akhirnya ditangkap di Dili. Dia didakwa dengan berbagai tuduhan yang sangat serius, termasuk pembunuhan dan kepemilikan senjata ilegal. Akhirnya sang pahlawan yang jadi pemberontak itu nasibnya berakhir sebagai seorang tahanan, atau setidaknya itu yang semua orang kira. Tapi ternyata kisah Reinado ini itu masih punya babak yang jauh lebih dramatis. Penahanannya itu tidak berlangsung lama. Jadi pada tanggal 30 Agustus 2006, dalam sebuah peristiwa yang super memalukan bagi pemerintah Timur Leste dan PBB, Reinado berhasil kabur, Bray. Dan kaburnya itu bukan kabur diam-diam. Dia itu kabur bersama lebih dari 50 tahanan lainnya. Dengan cara santai dia berjalan keluar dari penjara Becora yang ada di Dili. Setelah para napi berhasil merobohkan beberapa bagian dinding penjara. Mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana bisa penjara yang dijaga ketat itu jebol semudah itu. Nah, pertanyaan itu, Bray, yang bikin pemerintah dan pasukan internasional itu juga pusing tujuh keliling. Karena pelarian spektakuler ini seketika merubah sebuah permainan. Bagi pemerintah, ini adalah bencana dan tamparan yang sangat keras. Tapi bagi para pendukungnya di jalanan, ini adalah bukti sahih kekuatan, kelihayan, dan bahkan kesaktian Reinado. Citranya sebagai figur legendaris itu layaknya Robin Hood yang ada di Timur Leste. Dari seorang tahanan diyakini resmi jadi buronan nomor 1 di Timur Leste. Dan Reinado langsung kembali ke habitatnya, yaitu perbukitan di selatan Dili, yang kondisinya itu benar-benar terjal dan sulit dijangkau. Dari sana dia memulai permainan kucing dan tikus yang benar-benar menegangkan dengan pemerintah dan ribuan pasukan internasional. Jadi selama lebih dari 1,5 tahun, Bray, Reinado ini itu menjadi duri dalam daging di stabilitas Timur Leste. Dia itu bukan tipe buronan yang ngumpet ketakutan, enggak. Justru dia itu tipikal sebaliknya. Dia sangat aktif mengelola citra publiknya yang ada di tempat umum. Dia itu sering ngasih wawancara eksklusif ke jurnalis lokal dan internasional, di mana dia itu dengan sangat percaya diri berjalan-jalan di markasnya sambil nenteng senapan serbu dan diapit para pengawalnya yang bersenjata secara lengkap.
Di setiap wawancara, dia itu terus mengulang narasinya sebagai pejuang keadilan yang dikhianati. Pemerintah pun akhirnya jadi dilema. Di satu sisi, ada tekanan besar untuk menangkapnya hidup atau mati. Akhirnya, pasukan khusus Australia atau SAS beberapa kali melancarkan operasi perburuan besar-besaran. Salah satu yang paling terkenal adalah serangan ke markasnya yang berada di kota Same pada Maret 2007. Di sana akhirnya terjadi sebuah pertempuran yang sengit dan akhirnya 5 anak buah Mayor Alfredo tewas, bray. Tapi target utamanya, si Mayor Alfredo lagi-lagi berhasil lolos dari sergapan. Di sisi lain, pemerintah sadar betul kalau Mayor Alfredo Reinado ini masih punya dukungan rakyat yang sangat signifikan, terutama di kalangan etnis Barat. Kalau menggunakan kekerasan skala penuh buat menangkapnya, itu beresiko memicu konflik berdarah seperti tahun 2006. Akhirnya pendekatan yang lain dicoba. Perburuan militer diselingi dengan negosiasi. Beberapa kali para pemimpin negara, termasuk Presiden Ramos Horta sendiri, itu sampai turun gunung buat ketemu langsung dengan Mayor Alfredo ini. Dan Presiden itu membujuknya agar menyerah secara damai. Tapi negosiasi seperti itu selalu mentok, nggak berhasil. Mayor Alfredo menuntut amnesti penuh tanpa syarat. Nah, seiring berjalannya waktu, kesabaran pemerintah akhirnya makin menipis. Pada akhir 2007, Mayor Alfredo secara resmi didakwa atas 8 tuduhan pembunuhan. Tekanannya benar-benar semakin besar, ruang geraknya makin sempit, dan permainan kucing-kucingan atau Tom and Jerry ini berbahaya banget. Kalau kalian bertanya apa yang terjadi dengan Mayor Alfredo, itu nggak ada yang tahu apa langkah Mayor Alfredo selanjutnya. Tapi semua orang di Timor Leste punya firasat sesuatu yang besar dan dramatis akan segera terjadi lagi. Pada saat fajar di hari Senin 11 Februari 2008, suasana tenang di Dili tiba-tiba pecah oleh suara rentetan tembakan. Dan hari itu bakal tercatat dalam sejarah Timor Leste sebagai salah satu hari paling kejam, paling kacau, dan paling membingungkan. Alfredo Reinado, setelah 1,5 tahun bermain sebagai buronan paling licin, memutuskan untuk mengakhiri permainannya dengan cara yang paling gila dan paling eksplosif. Pada saat itu ada 2 serangan terkoordinasi dilancarkan hampir bersamaan, menargetkan 2 pilar utama negara. Yang pertama yaitu Presiden Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmão. Dan ini bukan lagi sebuah pemberontakan, bray. Ini lebih dari pemberontakan, dan ini adalah serangan langsung ke jantung kekuasaan, sebuah eskalasi yang mengejutkan semua orang. Mayor Alfredo sendiri memimpin serangan pertama. Jauh sebelum fajar, dia dan belasan anak buahnya berhasil menyusup ke kompleks kediaman pribadi Presiden Ramos Horta yang berada di Dili. Mereka ini sukses melucuti beberapa penjaga dan masuk ke halaman rumah. Saat itu, Ramos Horta kebetulan lagi nggak ada di rumah. Beliau punya kebiasaan jalan pagi di pantai dekat kediamannya di waktu fajar. Namun, tim keamanan FDTL yang datang untuk pergantian jaga memergoki kehadiran Mayor Alfredo dan beberapa kelompoknya. Akhirnya baku tembak pun sengit terjadi, dan di tengah kekacauan itu Alfredo Reinado, pemimpin pemberontak yang lolos dari sergapan yang berkali-kali, akhirnya tewas, bray. Menurut laporan resmi, dia tewas seketika akibat tembakan di kepala oleh seorang pengawal presiden atau pas pampresnya. Ironisnya, saat baku tembak masih berlangsung, Presiden Ramos Horta yang sebenarnya sudah diperingatkan soal adanya penyusup justru berjalan pulang menuju rumahnya. Di saat itu mungkin beliau juga tidak menyangka situasinya segawat dan sedarurat itu. Saat itulah anak buah Mayor Alfredo yang tersisa menembakinya secara membabi buta. Ramos Horta roboh bersimbah darah, bray, tertembak di dada dan punggung. Kondisinya benar-benar sangat kritis, tapi nyawanya berhasil diselamatkan setelah dievakuasi darurat ke Darwin, Australia, di mana saat itu dia koma selama 10 hari. Sementara itu, di lokasi lain yang berada di Dili, serangan kedua terjadi. Sebuah kelompok pemberontak lain yang dipimpin oleh Letnan Gastau Salsinha menyerang konvoi kendaraan Perdana Menteri Xanana Gusmão yang sedang dalam perjalanan ke kantornya. Tembakan akhirnya dilepaskan ke arah mobil
dunia. Tapi untungnya Perdana Menteri saat itu berhasil lolos tanpa cedera sedikit pun. Akhirnya berita benar-benar menyebar secepat kilat, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh negeri dan dunia. Apa sebenarnya niat Alfredo, dan apakah ini pembunuhan murni atau sebuah percobaan kudeta yang gagal total dan berakhir konyol? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang menggantung tanpa jawaban yang pasti. Perdana Menteri Gusmão segera mengumumkan keadaan darurat nasional. Akhirnya, stabilitas negara yang sudah sangat rapuh kembali berada di ujung tanduk. Kematian Alfredo Reinado di halaman rumah presiden yang diserang adalah sebuah akhir yang brutal, tragis, dan anti klimaks. Dia benar-benar tewas bukan di medan perang melawan penjajah asing, bukan Bray, tapi dalam sebuah serangan terhadap para pemimpin negaranya sendiri. Benar-benar miris banget. Kematian Alfredo Reinado memang secara efektif mengakhiri pemberontakannya, tapi sekaligus justru membuka babak baru yang penuh misteri dan spekulasi dan perdebatan yang sangat sengit tentang siapa dia sebenarnya. Klimaks tragis ini itu nggak ngasih jawaban apa-apa, Bray. Sebaliknya, dia meninggalkan luka dan sebuah pertanyaan abadi. Kenapa?